Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang berbahagia, Allah menciptakan malaikat dari nur atau cahaya ilahi. Dan Allah mengutus para malaikat untuk mengurus berbagai urusan seperti mengawasi manusia. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling taat. Sebagai sesama ciptaan Allah, manusia harus percaya dengan keberadaan malaikat sekalipun tak terlihat. Hal ini tertuang di surat Al-Anbiya, yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Sifat dan perilaku malaikat selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Malaikat dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar seperti sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Terkadang pula seperti sahabat dari Arab Badui. Malaikat tidak makan dan juga tidak minum. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti. Namun, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bertemu dengan Ibrahim yang bersandar di Baitul Ma'mur. Di sana terdapat 70.000 malaikat. Artinya, jumlah malaikat sejatinya sangatlah banyak. Namun, setidaknya ada 10 malaikat dan tugasnya yang tercatat di dalam Al-Quran. Malaikat yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu dari hadirat Allah kepada para nabi dan rasul. Nama lain dari malaikat Jibril adalah Ruh Al-Quds. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Tugas yang paling dikenal adalah membawa rezeki kepada semua makhluk ciptaan Allah. Yang ketiga, saudaraku, malaikat Israfil. Tugasnya meniupkan trompet sangkakala saat dimulainya kiamat suatu hari nanti. Trompet sangkakala akan ditiupkan sampai hari kebangkitan di padang mahsyar. Yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Yang kelima, malaikat mungkar. Malaikat mungkar tugasnya menanyai orang-orang yang sudah meninggal dan berada di dalam kubur. Yang keenam, malaikat nakir. Malaikat nakir tugasnya menanyai orang-orang sudah meninggal dan berada dalam kubur. Yang ketujuh, malaikat rakib. Malaikat rakib tugasnya mencatat semua pekerjaan atas amal baik setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayatnya. Yang kedelapan, malaikat adid. Malaikat adid tugasnya mencatat semua pekerjaan atau amal buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayatnya. Yang kesembilan, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Yang terakhir atau yang ke-10, malaikat Malik. Malaikat Malik tugasnya menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka. Nama lain dari malaikat Malik adalah Zabaniyah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, sedangkan Adam
diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun mengenai ciri-ciri para malaikat, yaitu yang pertama, berukuran sangat besar. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang sangat kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Bahwa besarnya malaikat Jibril disetarakan dengan semua bintang-bintang di langit, berada di antara dua alis mata malaikat Jibril. Riwayat lain juga menceritakan tentang besarnya ukuran malaikat. Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat penyangga arsy. Jarak antara daun telinga dan pundaknya adalah perjalanan 7 tahun." Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, memiliki sayap. Malaikat juga diketahui memiliki sayap sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Ada yang mempunyai 2 sayap, ada yang 3 atau 4 sayap, bahkan ada yang lebih banyak lagi. Dalam Quran Surat Al-Fatir juga dijelaskan, yang artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berfirman Allah, yang artinya, maka Tuhan mewahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukannya kepada Muhammad. Telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Quran Surat An-Najm. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya. Jibril memiliki 600 sayap dan setiap sayap mampu menutupi cakrawala. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang ketiga, berjumlah sangatlah banyak. Namun, jumlah malaikat yang wajib diimani oleh umat muslim adalah 10 malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nangkir, Rakib, Atid, Malik, dan Ridwan. Dan hanya 1 malaikat yang pernah dilihat oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk rupa aslinya, yaitu malaikat Jibril saat Isra Mi'raj di Gua Hira. Hal ini pun diceritakan dalam firman Allah Surat At-Takwir ayat 23. Artinya, dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Wallahu a'lam.